Halo semua, pada part 17 ini kita akan belajar mengenai refactoring, yaitu penyederhanaan script pada JavaScript. Nah, sebelum kita ke prakteknya, kita harus mengetahui nih, apa itu refactoring. Nah, refactoring adalah suatu proses memodifikasi atau mengubah struktur kode tanpa mengubah perilaku atau output dari kode tersebut. Nah, tujuan dari refactoring adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas kode, seperti membuat kode lebih mudah dipahami, dibaca, dan juga dikelola. Nah, pada JavaScript, refactoring bisa meliputi tugas seperti mengubah cara kode disusun, membuat atau menggunakan built-in method, atau membuat raw function. Nah, refactoring juga memperbaiki masalah performance atau memastikan kode memenuhi standar dari program modern. Nah, di sini ada yang harus kita perhatikan teman-teman ketika membuat refactoring, yaitu bahwa refactoring harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman, dan selalu dilakukan tes pada kode setelah dibuatnya refactoring, agar memastikan bahwa tidak ada efek samping yang merugikan dari kode JavaScript yang kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam prakteknya. Di sini kita coba buat file, yaitu script.javascript. Nah, di sini kita kasih keterangan ini sebelum refactoring. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan coba buat suatu fungsi, teman-teman. Function dengan nama misalnya check event, di mana mempunyai parameter number. Nah, di dalamnya kita buat suatu kondisi di mana number tersebut, nah, apakah bisa dibagi menjadi dua, yaitu modulus 2 sama dengan 0. Nah, ketika kita gunakan sama dengan 3 kali, maka ini menentukan nilai dan menentukan tipe gitu ya. Tipe datanya. Nah, selanjutnya kita return true. Oke. Lalu kita buat else di mana mereturn false. Oke, teman-teman. Selanjutnya, untuk bisa nih mengecek hasilnya dalam konsol, kita bisa buat suatu variabel dengan nama result, lalu check event. Misalnya kita inputkan angka 4 ya. Jadi number ini kita inputkan angka 4 nih. Lalu kita console log result. Seperti ini. Coba kita save. Lalu kita coba masukkan ke dalam terminal dulu nih, buka direktorinya. Nah, ini sudah kita jalankan dengan node script.js. Kita run. Nah, ini hasilnya true teman-teman, karena 4 bisa dibagi menjadi 2 dan hasil pembagiannya yaitu 0. Seperti itu teman-teman. Coba kita 3. Nah, ini false ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kode di atas menjadi refactoring. Nah, caranya ini kita nanti akan gunakan ya teman-teman yang di bawah. Kita komentar dulu nih yang ini sebelum refactoring. Oke. Ini setelah ya refactoring. Nah, ketika kita membuat suatu script setelah refactoring teman-teman, maka script yang kita buat itu tentunya lebih sederhana ya. Kita coba buat suatu const sini, lalu buat namanya check event, di mana check event ini terdapat number. Nah, kita menggunakan raw function. Di sini number tersebut panggil. Nah, number apakah bisa dibagi menjadi 2 dan hasilnya sama dengan 0. Seperti ini. Kita save, lalu kita coba jalankan kembali node script. Nah, hasilnya false. Lalu coba kita angka 4.
Nah, maka hasilnya true, teman-teman. Jadi, script yang di atas ini, yang panjang ini, kita bisa ubah hanya dengan satu baris saja, satu baris kode. Seperti itu, teman-teman. Untuk penggunaan dari refactoring. Oke, kita akan coba buat contoh lain ya. Teman-teman sudah memahami mungkin. Selanjutnya contoh kedua. Kita buat nih. Contoh kedua. Nah, ini kita buat sebelum ya. Refactoring. Nah, sebelum refactoring, misalnya kita mempunyai suatu fungsi untuk melakukan get full name gitu ya. Dan function get full name. Nah, di sini misalnya kan full name itu biasanya terdapat first name, kita gunakan camel case, lalu last name. Nah, seperti ini. Jadi camel case itu kata yang di depannya itu kecil, lalu untuk awalan kata yang di belakangnya itu besar seperti itu. Jadi first name gitu ya. Oke, teman-teman. Coba kita buat suatu const variable. Nah, full name. Seperti ini. Di mana full name ini dia itu merupakan gabungan dari first name lalu last name. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita return nih. Return full name. Oke. Jadi sintak intinya itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan print, kita bisa buat nih result seperti tadi. Nah, di dalamnya kita panggil nih get full name. Lalu misalnya nama saya Muhammad. Lalu sini Rizal gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya console log kita panggil result. Nah, seperti ini. Oke, coba kita cek. Nah, ini sudah ya, jadi full name nih, Muhammad Rizal yang di print. Oke, teman-teman. Jadi ini merupakan script sebelum refactoring. Oke, bagaimana cara kita membuat script refactoringnya? Oke, di sini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Sebelum kita membuat suatu refactoring, tentunya, nah, kita harus perhatikan dulu nih parameter serta apa sih data yang akan kita ambil gitu ya. Nah, coba kita komentar dulu yang ini. Nah, caranya kita bisa buat lagi const seperti awal tadi ya, yaitu get full name, di mana ini mempunyai misalnya parameternya tadi first name, lalu last name. Nah, kita gunakan raw function teman-teman di sini. Lalu untuk bisa mengambil nilai dari ini ya, dari bawah ini result, kita bisa gunakan backtick teman-teman di sini. Backtick lalu dolar kurung kurawal. Nah, di sini kita panggil first name lalu spasi dolar kurung kurawal lalu last name. Seperti ini teman-teman. Oke. Jangan lupa titik komanya. Nah, setelah seperti ini coba kita running. Nah, maka hasilnya tetap sama teman-teman. Ini berhasil ya. Jadi, suatu fungsi yang dibuat di atas, ini bisa di refactoring menjadi seperti ini. Untuk scriptnya. Jadi lebih sederhana ya teman-teman. Seperti itu, jadi penggunaan dalam refactoring. Sebetulnya banyak sekali contoh ya ketika kita menggunakan refactoring teman-teman.
baik itu suatu fungsi yang di dalamnya itu terdapat for, itu juga bisa kita buatkan refactoring tentunya. Tapi harus mempunyai pemahaman yang lebih ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi contoh sederhana saat penggunaan dari refactoring. Nah, banyak sekali teman-teman untuk contohnya seperti nge-get data order, untuk yang lainnya itu atau membuat suatu base URL supaya menjadi lebih mudah atau lebih singkat. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dalam pembahasan refactoring kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.